Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1245. Chapter 1245 menjadikan setiap orang musuh. Apakah Passing Monarch sudah gila? Dia benar-benar berani melakukan kudeta. Ekspresi Silent Entropy berubah menjadi dingin saat dia mendengarkan laporan bawahannya. Tidak hanya ahli dari 10 armada itu masing-masing kehilangan 1 atau 2 level, tetapi mereka juga kehilangan sebagian besar senjata dan peralatan mereka. Kerugiannya signifikan. Setiap armada telah memasuki tanah rahasia dengan para ahli top mereka. Setiap peralatan yang mereka kenakan dianggap tingkat atas pada tahap permainan ini. Mereka telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkan senjata dan peralatan tingkat atas ini. Butuh waktu yang sangat lama bagi para ahli ini untuk pulih ke puncaknya. Itu akan baik-baik saja jika mereka hanya kehilangan 1 atau 2 peralatan. Sekarang mereka telah kehilangan lebih dari setengah dari apa yang mereka miliki. Passing Monarch tidak diragukan lagi telah membuat musuh dari 10 armada. Meskipun Silent Entropy mengakui bahwa mengubah armada melawan satu sama lain pada akhirnya adalah cerdik, itu juga fakta bahwa tidak ada armada Freedom Alliance yang akan bekerja sama dengan Passing Monarch di masa depan. Ini tidak akan menguntungkan Passing Monarch ketika dia berkompetisi untuk kursi pertama Freedom Alliance. Sementara itu, di kuil kebangkitan, semua orang dikejutkan oleh tindakan kejam Identical Summer. Musim panas identik cukup berani. Dia benar-benar berani keluar dari dalam tanah rahasia. Apa yang sangat mengesankan tentang itu? Jika itu terserah saya akan mengatakan bahwa monster itu adalah yang luar biasa. Dia benar-benar telah memaksa musim panas identik ke jalan ini. Jika saya dalam posisi Identical Summer, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Sekarang musim panas identik telah membuat langkah yang begitu menentukan, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti sampai salah satunya dihancurkan. Semua orang mengobrol dengan tenang saat mereka menatap lokasi Identical Summer sebelumnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin merayap di punggung mereka ketika mereka mengingat kebencian dan kegilaan di mata Identical Summer saat dia dengan paksa keluar dari permainan. Di dunia luar, jika pemain keluar secara paksa dari permainan, sistem akan memberlakukan hukuman yang sedikit lebih parah dari hukuman tiada biasanya. Jika seseorang melakukan hal yang sama di dalam tanah rahasia, hukumannya akan berlipat ganda beberapa kali. Pemain juga akan dilarang masuk ke domain God untuk waktu yang cukup lama. Pada tahap ini, bahkan kehilangan 1 level akan membuat pemain gila. Jika mereka keluar secara paksa di dalam tanah rahasia, tidak hanya mereka akan kehilangan banyak level, tetapi mereka juga akan kehilangan beberapa item. Itu di atas dilarang masuk untuk beberapa waktu. Tidak ada yang berani menerima hukuman seperti itu dengan rela. Namun, Identical Summer tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, penalti sistem sedikit lebih tidak merusak daripada bertahan. Di lantai atas Ferris Skyscraper, penutup kabin game virtual terbuka perlahan. Begitu kabin terbuka penuh, seorang pria keluar. Pria itu memasang ekspresi muram, tatapannya yang dingin memaksa orang yang ditemuinya bergidik. Pria ini adalah Xia Tianqi. Dia juga dikenal sebagai musim panas identik, komandan armada kedua Aliansi Kebebasan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa komandan armada kedua sebenarnya adalah Tuan Muda Xia Corporation. Meskipun grup Xia bukanlah rombongan internasional yang kuat, itu adalah salah satu rombongan kelas 1 di negara itu. Melewati Monarch, dan bocah terkutuk itu juga. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Xia Tianqi membanting telapak tangannya di atas meja kayu di depannya dengan marah, menghancurkan meja itu. Kekuatan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan seorang petarung profesional. Segera, dia mengetukkan jam tangan kuantum di pergelangan tangannya dan memanggil nomor tertentu. Halo. Ular berbisa, carilah 2 orang untukku. Keduanya adalah pemain domain dewa. Saya akan mengirimkan informasi yang saya miliki tentang mereka kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda membantu saya menemukan identitas asli mereka, tidak akan ada kekurangan manfaat. Tuan Muda Xia, kejadian yang sangat langka. Karena Anda sudah membuat permintaan, saya akan segera menyelesaikannya. Yakinlah tidak ada yang bisa bersembunyi dariku, orang yang dipanggil Viper menjawab sambil tertawa. Mengangguk, Xia Tianqi memutuskan panggilan. Dia mengungkapkan seringai sinis.
Tunggu saja, siapapun yang berani melawanku tidak akan menemukan akhir yang menyenangkan. Xia Tianqi tertawa. Meskipun sistem Dewa Utama melindungi informasi setiap pemain, dan pemain biasanya mengubah penampilan mereka, sehingga sangat sulit untuk mempelajari identitas asli mereka, Xia Tianqi agak mempercayai kemampuan Viper. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Viper menyelesaikan tugas seperti itu. Sementara itu, di dalam kuil kebangkitan, si Feng mengumpulkan jiwa satu demi satu. Dengan jumlah pemain yang hadir, dia bisa mengumpulkan cukup untuk menghasilkan 3 tetes air jiwa, dan dia berencana menimbun air jiwa untuk mempelajari teknik tubuh rahasia. Teknik penyebutan ejaan rahasia yang sebelumnya dia peroleh diperuntukkan bagi para pemain kelas Magic. Bagi si Feng, teknik rahasia dapat diabaikan. Namun, teknik tubuh rahasia cocok untuk semua pemain. Karena dia tidak perlu berbagi slot kali ini, dia harus menyiapkan lebih banyak air jiwa. Dia saat ini berada di Sasen. Dia juga menyembunyikan identitasnya di bawah jubah hitamnya. Selain Passing Monarch dan beberapa pemain terpercaya lainnya, tidak ada yang tahu identitas tepatnya. Tidak seperti di Star Moon Kingdom, dia tidak perlu khawatir melibatkan Zero Wing. Saat ini, hal yang paling dia khawatirkan adalah penyergapan dari pemain gelap. Si Feng dengan cepat mengumpulkan lebih dari 300 jiwa, menghasilkan 3 tetes air jiwa di Soul Orb. Sekarang saya tidak perlu khawatir tentang mengekspos identitas saya di Sasen, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak air jiwa. Banyak ide berenang di benak si Feng saat dia menatap Soul Orb di tasnya. Di masa lalu, Bunga 7 Dosa telah menghasilkan banyak uang dengan Soul Orb. Dengan itu, organisasi telah membina banyak ahli puncak. Tanpa kekhawatiran untuk menahannya, dia perlu menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan air jiwa. Akan sangat sulit didapat begitu dia kembali ke Star Moon Kingdom. Setelah mendapatkan air jiwa, si Feng memimpin melewati Monarch dan yang lainnya ke gua lain untuk mencari warisan. Selain gua yang berisi warisan Dewa Laut, ada 12 gua di tanah rahasia Naga Laut. Di antaranya, pintu masuk ketiga gua memiliki diameter 50 yard. Warisan di gua-gua ini hanya berada di urutan kedua setelah warisan Dewa Laut. Dengan 2 perahu layar kecil, itu akan menjadi sepotong kue bagi kelompok si Feng untuk mendapatkan warisan dari salah satu gua sepanjang 50 yard. Tanpa ketegangan, si Feng membantu melewati Monarch mendapatkan warisan di jam ke-9 mereka di tanah rahasia Naga Laut. Namun kali ini, tidak ada armada lain yang bersaing memperebutkan legasi, dan semuanya berjalan relatif lancar. Komandan, armada raja yang melewati telah kembali ke titik awal. Dari kelihatannya, mereka tampaknya telah memperoleh warisan lain dan bersiap untuk pergi. Scorpion, yang bersembunyi di titik awal, melaporkan ketika dia melihat kelompok pendekatan si Feng. Baik, Paman Li dan yang lainnya sudah berada di luar. Kau juga harus lepas landas, kata 100 daun sambil mengangguk. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Meskipun item legasi tidak dijamin akan jatuh setelah kematian, Paman Li adalah pemain gelap. Dia memiliki alat dan metode untuk meningkatkan drop rate untuk pemain yang dia begal. Selama si Feng tidak menyimpan warisan Dewa Laut di gudangnya, hanya perlu beberapa pembegalan tambahan sebelum mereka mendapatkan warisan. Untuk saat ini, dia perlu berkumpul kembali dengan tim Paman Li. Setelah Paman Li membegal si Feng, karena dia berada di tim yang sama, dia akan menyelesaikan pencarian Dewa Iblis. Selama dia mendapatkan warisan Dewa Laut dan hadiah Dewa Iblis, kursi pertama aliansi kebebasan adalah miliknya untuk diambil. Setelah itu, dia secara bertahap akan mengendalikan Freedom Alliance dan menguasai 3 kota besar NPC. Setiap salah satu dari 12 kota NPC utama se-ASEAN memiliki populasi yang lebih besar daripada ibu kota kerajaan darat manapun. Populasi pemain di Heavenly Ocean City, khususnya, bisa menyaingi ibu kota kekaisaran. Di pintu masuk tanah rahasia Naga Laut, setelah si Feng menyimpan 2 perahu layar kecil, dia mengikuti melewati Monarch dan yang lainnya ke dalam area magic teleportasi. Sistem, apakah Anda ingin meninggalkan tanah rahasia Naga Laut? Si Feng memilih, ya, tanpa ragu-ragu. Segera, seberkas cahaya putih turun ke atasnya. Dia kemudian menghilang dari tanah rahasia. Tak lama kemudian, si Feng kembali ke aula lantai atas restoran Blue Jade. Namun, lebih banyak pemain hadir dari sebelumnya. Setiap pemain adalah anggota salah satu armada aliansi kebebasan. Mereka semua menatap si Feng dan Passing Monarch dengan tatapan yang bisa membegal. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1246.
Meskipun, redistribusi sumber daya tidak sedrastis ketika peringkat kami berubah. Berdasarkan peringkat kami di tanah rahasia, kami diberi sumber daya leveling yang berbeda. Misalnya, sebelumnya, armada ketiga hanya mampu leveling di pemakaman Loke dan altar hitam. Karena armada ketiga menang kali ini, kita mungkin ditugaskan ke Silent Lumberyard dan Stormwind Shelter untuk naik level. Kamu melihat begitu banyak anggota dari berbagai armada yang hadir saat ini hanya karena pemimpin parti dari berbagai armada tertarik untuk mengetahui peta leveling mana yang akan mereka gunakan saat ini. Saat Passing Monarch berbicara, matanya bersinar karena kegembiraan. Memperoleh warisan hanyalah sebagian dari alasan Passing Monarch telah merekrut bantuan Si Feng. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan sumber daya leveling yang lebih baik untuk armadanya. Di domain God, sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber daya suatu daerah terbatas. Ini adalah kasus di setiap game realitas virtual. Baik itu persekutuan atau organisasi seperti Aliansi Kebebasan, karena jumlah anggota yang begitu tinggi, mereka tidak dapat mengizinkan semua anggota mereka naik level di satu area. Jika tidak, jumlah sumber daya yang dapat diperoleh setiap anggota akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, perlu untuk menugaskan berbagai armada di Aliansi Kebebasan ke area leveling yang berbeda. Di peta sumber daya tinggi, tidak hanya ada banyak bos lapangan, tetapi ada juga banyak misi lanjutan dan langkah. Hal yang sama juga berlaku untuk peti harta karun. Jika armada ketiga ditugaskan ke salah satu peta dengan sumber daya tinggi seperti itu akan memudahkan perjuangan mereka untuk posisi armada pertama. Penyadaran muncul pada Si Feng ketika dia mendengar alasan melewati Monarch. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini menatap mereka dengan kasar. Permusuhan para pemain ini kemungkinan besar karena lebih dari sekedar senjata dan peralatan tingkat atas yang hilang. Efek signifikan pada titik leveling mereka adalah alasan utama kemarahan mereka. Freedom Alliance juga mengontrol Stormwind Shelter. Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia mengingat masalah tertentu. Di masa lalu, sebagai pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2, aksesnya ke informasi bahkan melampaui para ahli puncak. Meskipun sebagian besar pengetahuannya terbatas pada Star Moon Kingdom, dia akrab dengan banyak lokasi dan insiden terkenal yang berkaitan dengan berbagai kerajaan dan kerajaan di dalam game. Rata-rata, pemain lifestyle di SASN bukanlah tandingan mereka yang ada di darat. Namun, mereka akhirnya akan menyusul. Meskipun mereka akan melakukannya karena perkembangan transportasi angkatan laut, solusi miniatur tanah suci di SASN memiliki dampak yang lebih besar. Stormwind Shelter adalah salah satu dari tanah suci ini. Hanya saja, di masa lalu, Aliansi Kebebasan tidak mengendalikan Stormwind Shelter. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh House of Seas. Mehaem, Stormwind Shelter adalah peta baru dengan sumber daya tinggi yang baru-baru ini ditempati oleh Freedom Alliance. Sebelumnya, hanya anggota armada pertama yang naik level di sana. Saya mendengar bahwa ada banyak kues langka di area ini dan bahkan mungkin untuk mendapatkan bronze speedboat melalui kues tersebut. Selain itu, peta tersebut memiliki kira-kira 3 kali lipat dari bos lapangan di pemakaman Loke. Saat ini peta leveling terbaik yang dimiliki Freedom Alliance. Juga jauh lebih mudah untuk mendapatkan senjata dan perlengkapan tingkat atas di sana. Monarch yang lewat mengangguk kegirangan. Jadi, itulah masalahnya, Si Feng tidak bisa menahan tawa. Jika armada Brother Monarch berhasil di sana, saya ingin meminta sedikit bantuan. Saya bersedia menawarkan 10.000 emas sebagai kompensasi. 10.000 emas. Monarch yang lewat hampir melompat ketika dia mendengar ini. Kakak Ye Feng, kamu bercanda, kan? Dia adalah komandan armada ketiga, dia memiliki puluhan ribu bawahan. Dia menerima 20% dari keuntungan kota Blue Jade, namun bahkan dia tidak bisa mengumpulkan 10.000 emas dengan pemberitahuan sesaat. Biaya perbaikan anggota armadanya sendiri menelan biaya bertonton. Dia juga perlu memberi kompensasi kepada anggota yang menderita kerugian selama perjuangan mereka dengan kekuatan angkatan laut lainnya. Pada saat yang sama, dia perlu mengunjungi kerajaan dan kerajaan lain untuk membeli alat langka untuk menjelajahi tanah rahasia naga laut dan menyerang bos. Saat ini, dia memiliki kurang dari 10.000 emas di tangan. Jika Si Feng benar-benar memberinya 10.000 emas, dia akan memiliki cukup uang untuk membeli beberapa speedboat canggih, memulihkan kekuatan armada ketiga dengan cepat. Itu benar, 10.000 emas. Namun, hal ini harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Saya hanya akan membayar deposit 500 emas, kata Si Feng, mengangguk. Itu tidak akan menjadi masalah. Jika memungkinkan, saya akan memberikan segalanya.
Melewati monark setuju tanpa ragu-ragu, sangat takut si Feng akan berubah pikiran. Pada saat ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Permintaan saya sangat sederhana. Jika penampungan Stormwind berada di bawah kendali Anda, saya ingin lambang Stormwind kota Stormwind, kata si Feng, terkekeh. Kota-kota NPC di dalam se-ASEAN berbeda dari yang ada di darat. Sebaliknya, mereka agak mirip dengan Pulau Guntur. Semakin tinggi status seorang pemain di sebuah kota, semakin besar otoritas yang akan mereka miliki di sana. Hanya saja, tidak seperti Thunder Emblem, yang hanya ada 10, tidak ada batasan jumlah Stormwind Emblem yang bisa didapatkan seseorang. Satu-satunya batasan nyata adalah tingkat penurunannya yang sangat rendah. Selama seorang pemain memperoleh emblem Stormwind, mereka akan diberikan otoritas atas kota Stormwind, yang mampu melakukan tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh pemain normal. Tidak perlu bagi pemain untuk mengakumulasi poin reputasi secara bertahap untuk meningkatkan otoritas mereka. Lambang Stormwind, monark yang lewat merenung. Meskipun dia belum pernah naik level di penampungan Stormwind sebelumnya, jika dia mengambil kendali atas penampungan Stormwind, menurut aturan aliansi kebebasan, anggota armada pertama harus menyerahkan lambang kota kepadanya, memungkinkan dia untuk mengelola kota di daerah itu. Memberikan salah satu lambang itu tidak akan memengaruhi operasinya dengan cara apapun. Paling-paling, dia hanya perlu menggunakan emblem yang dia peroleh untuk mengimbangi yang hilang. Baiklah, itu tidak akan menjadi masalah. Saya akan menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah itu, si Feng menandatangani kontrak baru dengan Passing Monarch dan membayar 500 emas di muka. Waktu berlalu dengan cepat. Sementara si Feng dan Passing Monarch menunggu ekspedisi tanah rahasia berakhir dan redistribusi peta diumumkan, 6 pemain berjubah menatap si Feng dari sudut. Scorpion, apakah dia yang Leaves bicarakan? Seorang pria paruh baya dengan janggut abu-abu dan 2 belati seputih salju di sisinya bertanya saat dia melirik ke sudut yang kosong. Betul sekali, dialah orang yang diinginkan Komandan Tiada. Ini informasi terbaru yang kami miliki tentang dia, Scorpion, yang berada di Stilt, menanggapi dengan hormat. Ketika seseorang berbicara tentang pemain terkuat di kuil suci, mereka tidak berbicara tentang Paman Li. Namun, dalam hal pembegalan, Paman Li adalah yang paling kuat. Bahkan Guild Leader Kuil Suci telah menyatakan bahwa ada kemungkinan 50% dia kehilangan nyawanya jika Paman Li ingin membegalnya. Sementara tingkat keberhasilan 50% mungkin tidak terlihat terlalu tinggi, itu bertentangan dengan Guild Leader Kuil Suci. Di seluruh dunia game virtual, sangat sedikit yang dapat membanggakan tingkat keberhasilan yang begitu tinggi. Anak kecil yang sangat menarik. Paman Li membelai janggutnya saat dia menonton video pertarungan si Feng. Terlalu sia-sia untuk melawannya sekarang. Lupakan, Scorpion, pergi dan bersiaplah. Petik 2. Dimengerti. Scorpion buru-buru mengangguk sebelum berangkat. Article 9